Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Yusuf, Ibu dan Pak Kaleb, seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini temanya adalah ya, yang pahit itu yang menyembuhkan, yang memulihkan kita. Saudara, yang namanya manusia itu pasti tidak mau mengalami yang pahit. Amin apa amin? Saudara lebih suka yang manis atau yang pahit? Dalam hidup ini saudara mau yang manis atau yang pahit? Ya, jangan kebanyakan yang manis, nanti diabetes. Yang manis itu bahaya, beracun. Yang pahit ya itu enggak enak. Tetapi itu obat yang menyembuhkan. Amin. Ya, daun pepaya itu enggak enak. Pahit. Tapi khasiatnya banyak. Saudara makan sayur pare itu enggak enak. Pahit. Tapi khasiatnya banyak. Ya, bahkan obat segala macam yang pahit itu enggak enak. Saudara, di hidup ini kita pun sama. Kita mau menikmati hanya yang manis-manis saja. Siapa manusia yang mau pergumulan? Siapa orang yang ingin mengalami masalah di hidupnya? Kita ingin rumah tangga kita beres, kita ingin pekerjaan kita beres, kita mau pelayanan kita beres. Dan saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang berdoa, Tuhan halangi pekerjaanku Tuhan. Ada yang berdoa begitu? Tuhan batalkan bisnisku Tuhan. Enggak ada orang yang berdoa seperti itu. Kita semua berdoa mengharapkan yang baik yang terjadi di hidup kita. Tapi percayalah saudara, engkau mau atau tidak, seringkali Tuhan akan mengizinkan yang pahit itu datang. Kita nggak pernah minta yang pahit itu datang. Tapi masalahnya, kita ini manusia nggak mau diproses. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencintai, proses. Kalau kita nggak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan, makanya banyak orang murtad. Banyak orang gak mau lagi percaya Tuhan. Banyak orang yang imannya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena cara pikirmu, cara pandangmu dengan cara pandangnya Tuhan berbeda. Kita pikir masalah itu malah petaka. Kita pikir masalah itu ndak enak, ndak baik. Tapi percayalah saudara, di dalam Alkitab semua orang yang dipakai Tuhan, mereka diproses. Siapa yang mau dipakai Tuhan, yang mau dimuliakan, angkat tangan. Berarti saudara juga mau siapa yang mau diproses, angkat tangan. Mulai turun, enggak semua lagi. Ya. Orang Kristen hanya mau yang enak. Saudara, ketika Tuhan memberikan mimpi besar kepada Yusuf, lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada keluarganya. Apakah keluarganya senang dan mendukung dia? Mereka bilang, wow hebat kau Yusuf. Ya engkau luar biasa dipakai Tuhan. Oh ya ayo kita sama-sama dukung mimpimu. Seperti itu? Enggak. Waktu Yusuf menceritakan mimpinya, pandangannya saudara-saudaranya ngomong apa? Sombong banget. Ya kan? Oh ya, kamu merasa lebih hebat dari kita. Lihat aja kamu. Apa yang terjadi? Mereka mencoba membunuh Yusuf, bukan hanya membunuh mimpinya loh. Tapi mereka mencoba membunuh Yusuf. Tadinya mereka mau masukin dia ke dalam sumur. Lalu mereka pikir, rugi banget ya kita masukin dia ke dalam sumur, kita gak dapat apa-apa. Jual aja supaya dapat duit. Ya, zaman sekarang bahaya saudara. Sering kali demi keuntungan, orang tuh rela mencelakai teman, sahabat, bahkan saudara sendiri. Itu terjadi. Tapi kita lihat bahwa semua pun itu Tuhan izinkan. Untuk menjadikan kita ini dibentuk, diproses menjadi lebih indah. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, apakah langsung dia bilang gini, Tuhan oke, saya terima mimpi itu. Mulai sekarang hidupku enak karena aku dapat visi besar dari Tuhan. Begitu? No. Ketika kita mendapat visi besar dari Tuhan, saat itulah bersiaplah engkau untuk diproses.
Makanya kalau ada orang Kristen datang sama saya, Bu, berat banget yang saya alami sekarang. Saya bilang, wow, puji Tuhan. Berarti engkau berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kau diproses. Saudara, cara kerjanya Tuhan itu selalu diproses dulu baru dimuliakan. Tapi semua orang Kristen maunya cepat-cepat dimuliakan. Jalan pintas. Tapi Tuhan gak seperti itu. Kita harus melalui proses. Yusuf difitnah, di rumah Potifar, di penjara, dia masuk penjara. Ya, tapi kita tahu bersama, bagi Tuhan, Yusuf tidak ada cara lain untuk engkau menuju istana raja. Pintu penjara adalah jalan untuk Yusuf menuju ke istana raja. Semua proses kepahitan yang kita alami, mungkin itu jalan Tuhan, saudara. Makanya jangan terburu-buru. Saya itu kalau orang datang, Bu, saya ada masalah, Bu, doakan saya. Doakan apa? Biar cepat selesai. Enggak. Saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat selesai. Saya akan berdoa supaya kau ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Kalau kau sudah ngerti, bagi Tuhan menyelesaikan masalahmu itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi bagi orang Kristen itu, ya, banyak yang gak mau, gak sabar. Saya bilang, kalau kamu bikin jalan pintas lewat masalah ini, bisa banget, bisa. Kamu minta tolong, kamu punya kenalan, orang hebat, kamu punya koneksi. Tapi engkau akan mengalami ini lagi. Gak tahu bulan depan, tahun depan akan sama persoalanmu. Engkau gak akan pernah lulus, kenapa? Karena kau tidak mengerti kehendak Tuhan di balik masalah itu. Saya punya teman, saudara, dia pengusaha, banyak duit. Setiap kali ada masalah gampang, tinggal panggil koneksi, telepon sana sini, beres. Ketika dia mendengar khotbah saya, dia bilang, aduh Ibu Debbie, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Iya. Hari-hari ini dia telepon saya, Bu, ini sebenarnya Bu, saya telepon si A si B, beres nih masalah saya, Bu. Tapi saya dengar khotbahnya Ibu, tapi kok gak beres-beres ya, Bu? Saya bilang, Bapak mau coba tolong diri sendiri? Silakan kalau Bapak mau pakai cara lama. Pak, orang itu kalau mau dimurnikan Tuhan, Pak, memang berat, Pak. Sampai kedaginganmu itu menjerit, berteriak. Dia bilang sampai anak saya, buah saya bilang begini, Bapak kok sekarang jadi begini ya Pak, jadi tolol. Saya bilang memang orang itu melakukan firman, kelihatannya tolol. Tapi disitulah engkau mulai mengandalkan Tuhan. Jangan pakai cara lama. Engkau akan mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Saya bilang karena itu saya melihat Bapak ini pengusaha sukses. Tapi engkau gak pernah menikmati kekayaanmu. Karena engkau selalu pakai cara manusia. Engkau gak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, berat saudara. Kita lihat Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja di umur belasan tahun. Maka di situ dia juga mulai masuk dalam proses. Dia dibenci sama Saul. Musuh terberat Daud dalam hidupnya. Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terberat Daud dalam hidupnya? Saul yang adalah rajanya sendiri. Orang yang dekat di hatinya. Orang yang dianggap diurapi Tuhan. Yang kedua, siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Tetapi Absalom, anaknya sendiri. Tidak mudah bagi Daud seorang yang diurapi Tuhan. Dia harus menghadapi kenyataan di mana anaknya pun memberontak terhadap dia. Enggak jaminan saudara seorang hamba Tuhan lalu anaknya juga nurut. Kita kan enggak bisa mengontrol semua orang. Ya. Ketika Daud menghadapi Absalom saudara, dia harus melarikan diri ke padang gurun. Dia harus melarikan diri menyeberangi sungai. Cuma gara-gara apa? Tiba-tiba Absalom merebut tahtanya. Dan mengusir Daud dari istana. Bahkan ingin membunuh Daud yang adalah ayahnya sendiri. Dan akhirnya ketika Daud melarikan diri, 2 kali Tuhan beri dia kesempatan untuk bisa bunuh Absalom, saudara. Bunuh Saul, ya. Saul mengejar mereka, lalu Daud berdiri di samping Saul yang sedang tertidur pulas. Anak buahnya bilang, Raja, firman Tuhan digenapi bahwa Tuhan mengirimkan musuhmu di hadapanmu. Hari ini habisi dia. Aku akan tikam pedangku ke dalam lambungnya. Saul berkata, Jangan kau sentuh orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya dia potong jubahnya Saul.
Dia bawa itu sebagai tanda. Ketika besoknya dia berteriak kepada Saul, Saul, aku ada kesempatan untuk mengambil nyawamu. Ini ujung jubahmu. Tapi aku tidak menyentuhmu karena nyawamu berharga di mataku. Tapi Saul tidak kapok saudara. Dia terus mengejar Daud untuk membunuhnya. Enggak main-main penderitaan yang Daud alami. Sampai waktu yang kedua kali pun Saul tertidur. Daud berdiri di sampingnya. Anak buahnya berkata, Tuhan izinkan aku tusukkan tombakku ke lambungnya. 1 kali tusukan saja dia mati. Daud berkata, kalau memang Saul akan mati, maka dia akan mati karena dia menemukan ajalnya. Karena Tuhan yang mengambil nyawanya, tapi bukan tanganku yang mengambil nyawanya. Berat gak bagi Daud? Berat, dia mengalami kepahitan, dia lari meninggalkan semua kenyamanannya. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membunuh, dia seperti orang bodoh saudara. Gak bisa melakukan apa-apa karena ketaatan kepada Tuhan. Kalau hari itu, hari pertama kali mereka dapat membunuh Saul, dan Daud menyuruh anak buahnya membunuh, kira-kira selesai gak masalahnya? Selesai hari itu. Daud bisa langsung dilantik menjadi raja. Tapi Daud gak melakukan itu. Sampai akhirnya Alkitab berkata akhirnya Saul berperang melawan orang Filistin. Sementara Daud ada di persembunyian. Pada akhirnya orang Filistin mengalahkan tentara bangsa Israel. Lalu Saul ketakutan dan dia melihat semuanya dibantai mati oleh orang Filistin. Lalu Saul berkata kepada anak buahnya, tikam aku dengan pedangku. Bunuh aku sebelum orang Filistin mengejarku. Karena mereka sangat-sangat bengis orang Filistin itu. Aku tidak mau dipermainkan oleh mereka. Tapi anak buahnya berkata, tidak, aku tidak akan pernah membunuh engkau tuanku raja. Dan apa yang Saul lakukan? Dia tancapkan pedangnya ke tanah. Dia jatuhkan tubuhnya di atas pedangnya sendiri. Saul mati bunuh diri. Tapi bukan Daud yang membunuhnya. Saudara, ketika Daud bebas dari Saul, dia diangkat menjadi raja. Anaknya Absalom memberontak terhadap dia. Absalom mengejar Daud. Bayangkan saudara, musuh terbesar Daud bukan orang Filistin, bukan orang Amalek, tapi orang yang terdekat dengan dia. Dia lari saudara menyeberang sungai ke padang gurun. Daud melarikan diri dari kejaran anaknya. Dan ketika orang memaki-maki Daud, Daud cuma bilang, anak buahnya bilang, aku bantai orang itu ya raja. Kenapa dia memaki-maki engkau? Ketika Daud sedang dalam pelarian dikejar Absalom. Ya, Simei datang dan berkata, syukur kamu raja. Ya, kamu kena tulah dari Tuhan. Dasar engkau seorang dursila. Ya, engkau berhutang darah. Dia maki-maki Daud. Anak buah Daud berkata, Tuanku raja, izinkan aku menyeberang ke seberang. Saya penggal lehernya. Daud berkata apa? Jangan. Kalau Tuhan yang menaruh perkataan kutuk itu di mulutnya. Dan memang Tuhan yang mengizinkan aku dikutuk. Apa urusanmu dengan aku? Dan apa urusanmu dengan Tuhan? Daud menelan semua yang pahit itu saudara. Sampai akhirnya pun Absalom maju untuk berperang melawan Daud dalam sebuah pertempuran. Daud berkata kepada panglimanya Yoab, pergi hadapi Absalom. Tapi satu pesanku, kalau engkau berhasil mengalahkan Absalom, jangan engkau bunuh dia dan jangan engkau apa-apakan dia. Tapi saya percaya sebagai panglima perang, Yoab itu gondok gak? Gondok. Ini Daud ini ya, dia apa-apain orang diem aja, dia apa-apain orang goblok aja, gak mau balas. Ini anaknya ini bikin kita masalah. Saudara pikir enak malam-malam lari menyeberang sungai di tengah padang gurun, mereka harus kelaparan dan lain sebagainya, meninggalkan kenyamanan istana cuma karena satu anak yang namanya Absalom. Tapi Daud bilang, jangan kau bunuh dia. Karena dialah anakku. Kenapa saya bilang itu penderitaan yang paling pahit bagi Daud? Karena itu musuh terbesarnya. Tapi dia tidak tega untuk membunuhnya. Dia bisa melakukannya. Tapi dia gak bisa lakukan itu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya ketika mereka maju berperang.
Absalom menunggangi bagalnya kudanya dengan seluruh persenjataannya. Tiba-tiba kepalanya nyangkut di pohon. Dan kudanya lari sendiri, Absalom kepalanya nyangkut di pohon. Ketika orang melaporkan kepada Yoab, panglimanya Daud, Absalom tergantung di pohon. Yoab datang membawa tombaknya. Dia tikam lambungnya Absalom dan Absalom mati. Dan ketika Absalom mati, Daud berduka cita. Daud menangis, saudara. Ya, seharusnya itu menjadi sorak-sorai. Sebuah kemenangan ketika mereka pulang berperang. Orang kalau pulang perang kan bersorak-sorai kan. Tapi ketika itu mereka masuk ke Israel. Itu seperti orang yang kalah perang. Karena mereka tahu Daud berduka cita atas kemenangannya, kematian anaknya sendiri. Kemenangan berubah menjadi kesedihan. Saudara bisa bayangkan apa yang Daud alami. Saudara, pemazmur berkata begini. Mari kita buka Mazmur 73 ayat yang ke-21. Mazmur 73 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata begini. Kita baca bersama Mazmur 73 ya ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Waktu orang itu pahit, sakit hati, mengalami tekanan, maka itu pasti akan berimbas kepada fisiknya. Itu pasti saudara. Kalau saudara banyak masalah, ya pasti saudara mulai sakit tulang, ya itu pasti. Karena makanya Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya 70% penyakit fisik itu datang dari jiwa, dari hati, ya. Maka dikatakan ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit pinggang itu biasanya karena sakit hati. Nggak usah angkat tangan. Yang sering sakit pinggang di sini, coba periksa hatimu. Ya, mungkin engkau ada kekecewaan di sana. Lepaskan pengampunan. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, kadang-kadang kita ini udah gak ngerti. Bahkan mau ngapain lagi kita udah gak tahu mau ngapain. Aku ini dungu, bodoh seperti hewan, sudah gak bisa mikir. Saudara, saya tadi baru teleponan dengan seorang ibu. Luar biasa, ibu ini mengalami kepahitan yang bukan kepahitan yang dibuat manusia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu kota. Dia suruh saya doakan anaknya yang menikah sudah beberapa tahun tapi belum punya anak. Jadi saya panggil anak itu, saya doakan, saya tumpang tangan perutnya. Puji Tuhan, setelah saya pulang sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, seneng. Keluarga ini seneng anaknya hamil. Ya, sebulan yang lalu dia melahirkan, saudara. Semua seneng, ya, mamanya seneng dapat cucu. Tiba-tiba ketika anaknya baru berumur 1 bulan, Kamis kemarin, anak ini meninggal. Tapi bukan bayinya, tapi mamahnya. Jadi anak dari ibu ini. Saudara bisa bayangkan, sebuah kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang pahit. Inilah hidup, ini hidup. Ikut Tuhan itu tidak selalu yang manis. Kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ikut Tuhan itu bukan cuma yang enak-enak. Saya selalu berkata saudara kepada anak Tuhan, engkau ikut Tuhan bukan supaya engkau tidak mengalami masalah di hidupmu. Kenapa engkau harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika engkau mengalami masalah, engkau akan beroleh kekuatan sebab engkau dekat dengan Tuhan. Jangan kau kecewa, banyak orang datang, Bu kenapa Tuhan, Bu kenapa Bu, saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya sudah begini. Saya bilang kau itu dekat Tuhan, bukan supaya hidupmu gak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Kalau saudara gak mau hadapi masalah, silakan pergi dari dunia. Ya apa ya?
Makanya kalau orang datang, Bu Debbie, saya itu banyak masalah di hidup saya, kenapa gak pernah selesai? Ibu sudah capek hidup? Ngomong, Bu, nanti saya doakan. Karena hanya di dunia orang mati tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah buat lo. Jangan cari masalah. Karena hidup ini kita lurus-lurus aja banyak masalah. Kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar loh, kemalangannya banyak saudara. Makanya jangan suka menghakimi juga. Kalau ada orang dalam masalah itu ada dosa itu pasti ada gini. Enggak, sering kali Tuhan izinkan yang pahit. Saya ingat dulu kami satu keluarga tabrakan saudara. Mau pelayanan ke Anyer, di mobil kita nyanyi lagu rohani loh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Suami saya nyetir, anak saya 3 di belakang, saya di depan. Saya pakai suara 1, suami suara 2, bagi suara kita di mobil. Kurang apa? Mau pergi kita berdoa loh, Tuhan sertai perjalanan kami. Segala roh maut kecelakaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pas kita mau exit tol di Cilegon, itu udah mau keluar. Suami saya bangunin saya, siapin uang tol, waktu itu belum pakai kartu. Saya lagi ambil di tas begini, saya tidur. Anak-anak semua tidur di belakang. Saya lagi ambil duit begini, tiba-tiba saya dengar suami saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya ini baru mau tanya, maksudnya Tuhan Yesus tolong kenapa? Tiba-tiba saudara, saya merasakan benturan yang keras sekali di mobil kami. Mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah. Dan itu makanya makanya kenapa kita ini harus selalu hidup kudus saudara. Kematian itu hanya berjarak 1 detik dari hidup kita. Ngeri. Kita tuh kalau mati begitu saudara, kita ini udah gak sempat bertobat. Waktu mobil ternyata ada bus dari belakang kami. Busnya namanya laju prima. Lajunya benar-benar prima. Kami ini mobil posisi berhenti di jalan tol. Memang jalan tolnya itu menurun dan berbelok begini. Posisi mobil kami itu berhenti mau bayar tol. Dia tanpa rem melaju dari atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nggak sempat ngerem. Jadi suami saya itu banting setir ke kanan. Di depan kami masih ada 3 mobil. Dia hantam mobil kami pas di pojokannya. Mobil kami terlempar terbalik ke sebelah. Lalu dia menghantam lagi 2 mobil. Tapi yang paling keras itu di mobil kami karena mobil kami yang kena pertama. Saudara, waktu mobil itu terlempar terbalik-balik begitu, saya itu udah gak sadar. Itu kita kalau bikin dosa, lalu mengalami kayak begitu, saudara gak akan sempat ngomong, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya kepahitan, Tuhan ampuni Tuhan. Gak akan sempet. Saudara, dalam kecepatan sekian detik, saya hilang, udah hilang, gak ingat apa-apa. Cuma syok, kaget, apa ini udah gak sempat berpikir, tiba-tiba saya buka mata, mobil sudah terbalik, saya kepala di bawah. Airbagnya keluar, asap semua, saya panik saudara. Anak saya semua bangun, Mam kenapa ini Mam? Kiamat Mam, kiamat. Dia pikir kiamat, meteor jatuh. Saudara, bener. Ya saudara bisa tertawa dengan kisah saya, tapi cukup saya yang mengalami saja. Saya bilang sama Tuhan jangan gini juga keles. Saya tahu saya sering khotbah, tapi jangan terus-terusan izinkan saya yang mengalami Tuhan. Ya cukup saya yang ngalami, saya bisa cerita sama saudara. Makanya memang pengkhotbah itu harus dia ngalami duluan. Amin. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Itu kejadian saudara tahu, hari-hari itu. Saya ini tiba-tiba sama Tuhan disuruh baca kitab Ayub. Tapi saya nanti aja. Akhirnya minggu itu kami kerampokan rumah kami. Semua barang yang berbau elektronik itu Apple semua hilang. Jadi kita total hampir 100 juta itu hilang. Dan gak enak banget saudara. Kayaknya saya mau bersaksi itu ya enggak enak gitu loh. Kadang kan kita lebih enak tuh kalau bersaksi saudara. Rumah saya dimasukin maling. Lalu saya bangun pagi-pagi, tidak ada barang yang hilang dan malingnya tergantung di pagar. Kalau saya bersaksi itu kan saudara tepuk tangan dong. Ini aja udah ada yang mau tepuk tangan nih. Kayaknya kan wah banget gitu ya. Malingnya kesangkut di pagar, barangnya gak ada yang hilang. Itu bener-bener Kristen itu. Ya Pak ya.
Tapi saya mau bersaksi maling masuk dan kami nggak ada yang terbangun dan barang-barang hilang. Hampir 100 juta, laptop, handphone berapa biji saudara. Dan saya waktu itu bangun, saya bilang gini, Tuhan ini kan rumah tetangga saya kayaknya yang lebih benar deh dari mereka hidup saya. Tapi kok bukan rumah mereka yang dimasukin? Kenapa rumah saya? Dan rasanya di gereja itu enggak elegan kita bersaksi begini, pendeta kok kerampokan. Nanti jemaat bilang apa? Hello, please deh. Lalu saya hari itu di Tuhan bilang baca kitab Ayub. Saya gini, baru kemalingan gitu udah suruh baca kitab Ayub. Alay lebay. Saya nggak baca. Seminggu kemudian tuh kita pelayanan saudara. Ya, kita pelayanan udah doa, udah apa kejadian itu. Jadi saya tuh berpikir kalau ini sih sudah hampir nyawa ya, itu mobil hancur 80%. Kalau saudara lihat itu fotonya dari depan sampai belakang dan mobil kami itu kan pendek. Waktu itu Honda Freed itu sejajar sama mobil bus punya ban kan. Saudara tahu bus yang besar itu. Mobil saya sama bannya itu sama tinggi. Jadi kita benar-benar di bannya. Dia hantam mobil saya hancur 80%. Tapi saya nggak tahu bagaimana ceritanya anak saya itu duduk melintang di belakang. Yang kecil. Waktu posisi kejadian itu anak saya itu sudah di pangkuan saya di depan. Kami satu keluarga tidak ada yang luka satupun. Enggak ada, ini tepuk tangan nih. Tadi waktu kemalingan enggak ada yang tepuk tangan. Ya, itu kami enggak ada luka saudara. Cuma ketika saya itu bilang, aduh Tuhan ya kayaknya ini sudah hampir nyawa ini ya. Sampai polisinya datang, saya dan anak-anak harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Walaupun enggak ada darah, enggak ada apa, tapi kami harus diperiksa. Jadi suami saya tinggal di mobil. Waktu suami saya tinggal, polisinya datang. Dia bilang gini, waduh Pak mobilnya hancur ya Pak. Tapi untung loh Bapak cuma sendiri. Ini tadi Pak kalau ada yang ikut, pasti yang duduk di bangku kedua. Udah pasti meninggal Pak. Suami saya bilang, kami berlima Pak, astagfirullah. Terus suami saya dipegang punggungnya sama polisi. Terus mana sekarang? Istri saya, anak saya 3 Pak. Polisinya elus-elus suami saya. Ikhtifar ya Pak ya. Ikhtifar. Namanya musibah itu kita tidak ada yang tahu ya Pak. Terus gimana Pak keadaan istri sama anaknya? Suami saya bilang, puji Tuhan gak ada yang luka, gak ada yang apa. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Suami saya bilang haleluya Pak. Saudara, akhirnya saya pulang saudara. Saudara boleh tepuk tangan. Tapi di hati saya nih, saya pahit saudara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kenapa bertubi-tubi Tuhan? Apalagi ketika ada orang-orang dekat itu WA, SMS, Bu, saya dengar ibu kecelakaan ya, iya. Introspeksi diri. Itu kata-kata memang memotivator untuk orang semakin kepahitan. Orang lagi ada musibah, ndak usah kau tulis introspeksi diri, ndak usah. Dia pasti sudah tanpa kau suruh, ndak usah. Kau ndak perlu berkata kalau hanya melukai. Orang-orang Kristen, orang pelayanan, introspeksi diri Bu, ibu kan hamba Tuhan. Dia tambah ayat lagi, firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Pret, kau enggak ngalami kau. Saya hanya bisa menelan ludah dan berkata, terima kasih Bu, amin. Saya tuh mencoba introspeksi diri ketika kami mengatakan, Tuhan saya tuh salah apa Tuhan? Kalau saya selingkuh, enak saya langsung tahu, nih pasti karena saya selingkuh Tuhan marah toh. Atau saya lagi kepahitan, lalu ngalamin gitu, ini pasti karena saya kepahitan nih Tuhan tegur. Langsung bertobat. Masalahnya saya cari-cari, saya gak ketemu salah saya. Stres enggak saudara?
Saya pahit sama Tuhan. Kenapa engkau permalukan aku Tuhan? Aku nih hamba-Mu loh. Seolah-olah engkau meninggalkan saya. Iblis bilang, di mana Tuhanmu? Sekarang kau dicerca semua orang. Bertubi-tubi saudara yang datang. Lalu akhirnya puji Tuhan ya kami nggak mengalami apapun. Kami akhirnya berdoa, saya telan sendiri ya. Ketika kami mengalami itu juga banyak yang menjauh, dipikir kita ini orang kena kutuk. Bertubi-tubi. Lalu puji Tuhan ya setelah beberapa waktu Tuhan gantiin mobil kita dari yang Honda Freed dikasih Innova yang terbaru saat itu. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah. Ya. Dikasih Innova yang terbaru. Itu orang yang introspeksi diri tadi yang ngomong begitu. Dia ngomong gini, dia WA saya, Bu, saya dengar ya Ibu mobilnya diganti yang lebih bagus dari yang dulu ya. Ternyata Ibu tabrakan tuh karena Tuhan mau ganti mobil Ibu ya. Jadi saya bilang gini, Ibu mau mobilnya diganti, Mercy. Mau Bu, saya doakan masuk di bawah kontainer. Kadang-kadang orang Kristen tuh otaknya picik. Ya picik kau. Semua hanya diukur dari berkat Tuhan. Semua hanya diukur dari sesuatu yang manis. Ada begitu banyak hal yang saya dapatkan saudara. Waktu saya baca kitab Ayub itu. Akhirnya saya baca itu Ayub. Saya baru tahu Tuhan apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya dengan apa yang Ayub alami. Saya nangis waktu itu sama Tuhan. Dan saya harus merasakan itu semua. Saudara, tadi pemazmur itu berkata, dia bilang begini, aku ini dungu seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat 23 berkata, kita baca bersama apa ayat 23 bilang. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24 berkata, dan nasihatmu, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Walaupun pahit hari ini engkau alami, pastikan engkau tetap berada dekat dengan Tuhan. Sekalipun kau gak ngerti, aku dungu Tuhan, aku gak ngerti. Saya tadi teleponan dengan ibu yang anaknya itu meninggal. Dia nangis, saya bilang, Ibu, saya turut bersimpati. Tapi Bu, jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Dia bilang, iya Bu Debbie, saya tidak menyadari, saya nggak nyangka terjadi seperti ini. Ibu, Tuhan baik. Iya Bu, Tuhan baik Bu. Saya banyak introspeksi diri saya Bu, saya harus lagi lebih mendekat kepada Tuhan. Banyak hal yang saya bertobat dalam hidup ini. Wow. Puji Tuhan, itu yang membuat hati saya senang karena dia nggak jauh, tidak lari menjauh. Saudara, mari kita lihat bersama, kita cepat saja Yesaya 38. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, dia sakit. Dia berkata begini saudara, Yesaya 38 ayat 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Orang itu kalau pahit pedih memang susah tidur saudara. Iya enggak? Saudara ngalami enggak yang susah-susah tidur hari-hari ini? Banyak pikiran. Ya, banyak pergumulan memang tidak bisa dipungkiri. Apalagi divonis mati. Ya, kita sakit kepala aja enggak bisa tidur. Aduh, jangan-jangan ini saya ada tumor di kepala. Aduh, jangan-jangan ini udah enggak bisa tidur tuh. Ya, itu pasti. Pahit pedih perasaanku, aku enggak bisa tidur dia bilang. Lalu ayat yang ke-16, ya Tuhan. Tapi dia bilang apa yang bisa kukatakan? Karena semua Tuhan yang melakukannya. Tapi ayat 16 dia bilang, ya Tuhan karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Minta kepada Tuhan supaya dia tenangkan rohmu. Sepahit apapun keadaan yang bergejolak di luar engkau, kalau di dalammu itu tenang, maka engkau tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di luar.
Dan ayat 17 di sana bagus dia tulis, kita baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ternyata penderitaan yang pahit itu dapat apa? Menyelamatkan jiwa kita. Makanya jangan selalu benci kepada proses yang Tuhan kerjakan. Banyak orang yang akhirnya sekarang berkata gini, saya bersyukur Bu, untung saya diproses. Kalau nggak diproses, maka saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya nggak diproses, saya tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saudara, di hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang bahkan kita enggak terbayang. Siapa yang terbayang, saudara? Ibu tadi lagi seneng punya cucu, baru lahir. 1 bulan cucunya, anaknya meninggal. Siapa yang tahu itu akan terjadi? Tapi inilah hidup, saudara mau atau tidak. Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan. Tapi kenapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita tidak mengalami yang pahit. Supaya kita beroleh kekuatan ketika Tuhan izinkan proses itu datang. Alkitab firman Tuhan sudah mengingatkan ya bahwa mari saudara kita terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita nggak pernah tahu karena Yesus berkata kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang dan tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa memprediksi kapan Yesus datang. Tetapi Yesus memberitahu bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir, bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan itu, saudara. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat tanda zaman. Semua yang Yesus tulis dan katakan sudah tergenapi. Sebelum kedatangannya akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan di mana-mana. Akan ada penyakit sampar, dan sekarang bukan penyakit sampar aja, tetapi virus corona yang membunuh saudara. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang. Ya, dan semua ini biarlah membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Ya, gempa bumi yang dahsyat, ya semua yang terjadi dan membinasakan puluhan ribu orang itu sudah terjadi. Ya, dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah lebih dulu memberitahukan dan mengatakannya kepada kita. Ya, dan karena itu, mari kita sungguh-sungguh menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau ada orang Kristen yang masih belum percaya lagi bahwa kita ada hidup di zaman akhir, ya kebangetan saudara, melihat semua tanda, kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Sekarang ini virus corona ya menggoncangkan bukan hanya orang miskin, orang kaya pun semua tergoncang. Kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar di dalam kebangkrutan. Uang kelihatan tidak ada arti lagi apa-apa. Karena itu hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi dari firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ya, firman Tuhan tidak pernah membuat kita gantung dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan karena itu, perhatikan ayat ini. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai dirimu. Ya. Hari-hari ini kenapa banyak orang menderita, banyak orang cemas, bahkan banyak orang mati, saudara? Karena tidak menguasai diri, ya. Ada banyak orang yang tidak menguasai diri, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Mereka membiarkan hidup mereka jatuh bangun sehingga mereka tidak bisa menguasai diri. Ya, kenapa ada begitu banyak orang ketakutan di dalam goncangan ini? Mereka dikuasai ketakutan, kecemasan,
kebinasaan. Yesus sudah berkata, bahkan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan, berhubung kecemasan, semua yang terjadi di hari-hari ini yang akan menimpa bumi ini. Semua sudah ditulis. Ya, bagian kita yang pertama adalah di sini katakan kuasai dirimu. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam segala hal. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh belajar melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kuasai dirimu. Kita mau berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Engkau yang dikuasai ketakutan hari-hari ini, biar engkau mau berkata dalam nama Yesus. Ya, saudara, saya melayani banyak sekali orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ya, mereka datang dan berkata, Ibu, saya nggak bisa tidur. Bahkan saya pengen mati bunuh diri. Ya, menghadapi semua yang terjadi ini. Ya, tetapi ya saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya mengikuti mesbah doa ibu setiap malam di channel YouTube ibu, dan saya mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Ya, sekarang saya mendisiplinkan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berdoa, dan saya tidak takut. Bahkan saya semakin semangat mau mengenal Tuhan, dan saya hari-hari ini semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, saudara. Kalau kemarin-kemarin engkau banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, hatimu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, maka hari-hari ini mari mulai berkata, aku mau menguasai diriku dan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Perkatakan kepada dirimu untuk mencari Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk terus mencari Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan hari-hari ini yang akan memperoleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kuasai dirimu. Kalau hari ini engkau sedang terikat dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam perselingkuhan, bertobat. Kuasai dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain engkau sendiri dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang konseling kepada saya dan berkata, Bu, saya pengen keluar dari dosa. Saya itu berselingkuh, Bu. Tapi kenapa saya jatuh dan jatuh lagi? Saya minta tolong ibu doakan agar saya bisa keluar. Saya bilang, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu agar kamu bisa keluar dari dosamu. Hanya dirimu dengan Tuhanlah yang bisa. Ya. Artinya hanya dirimu apa? Kuasai dirimu. Jangan biarkan setan memperbudak engkau dengan semua hawa nafsumu sehingga engkau akan kehilangan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi perlindungan. Yang pertama, kalau kita mau melihat hari-hari ini perlindungan penyertaan Tuhan, kuasai dirimu. Ya, ada yang berkata, Bu, saya tiap hari marah-marah, Bu, saya tiap hari ngamuk di rumah, Bu, sampai akhirnya istri anak saya nggak betah, Bu. Kuasai diri. Ya, kalau Alkitab menyuruh kita menguasai diri, itu artinya kita bisa menaklukkan diri kita. Orang yang paling hebat bukan orang yang bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang paling hebat itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena ketika engkau bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu, engkau seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, kuasai dirimu, saudara. Minta pada Tuhan supaya engkau bisa menguasai diri. Hari ini tidak ada pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri. Di dalam segala hal. Kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Aku tidak perlu takut. Aku mau menguasai hai diriku. Seperti Daud yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, kalau engkau terikat dengan kenajisan, katakan pada dirimu, hai jiwaku, keluar dari dosa itu. Mari saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua di sana dikatakan, setelah kita menguasai diri, apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa menjadi tenang.
Kalau orang gak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Makanya kalau ada orang telepon pada saya, Bu, doakan Bu, saya ketakutan. Saya bilang, tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu supaya ketakutanmu pergi. Engkau dengan Tuhanlah. Perintahkan kepada dirimu, pakai ayat firman Tuhan dan perkatakan, roh ketakutan dalam nama Yesus pergi. Roh kecemasan dalam nama Yesus pergi. Aku perkatakan pada diriku, aku tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa hidup dalam ketenangan. Saudara, percayakah saudara, hari-hari ini yang manusia butuhkan lebih daripada uang, lebih dari segalanya itu adalah apa? Ketenangan. Hari-hari ini yang kita perlukan hanyalah ketenangan. Ketika kita hidup tenang dalam Tuhan, ketika kita hidup tenang di dalam hadirat Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita. Hari-hari ini saudara, bukan sesuatu yang orang yang kaya punya banyak uang pun hari-hari ini stres. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, tidak bisa menikmati semua yang seperti dulu. Ya, yang kita butuhkan hanyalah ketenangan. Makanya ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Sekalipun ada badai persoalan yang datang, kita tenang. Dan ingat, ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Kalau keadaan semua baik-baik, kita gak perlu ketenangan. Tapi ketenangan sejati itu ada ketika di tengah badai. Iya, hari-hari ini saudara, hari-hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berpikir dia akan mendapat ketenangan ketika dia punya uang banyak, ketika dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita melihat semua itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Hanya orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh ketenangan yang sejati. Karena itu di sini dikatakan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang supaya apa saudara? Ya, karena itu kebutuhan yang saat ini kita butuhkan, jiwa kita dalam ketenangan. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, karena hanya orang yang tenang yang dapat mengatasi segala masalahnya. Hanya orang yang tenang yang akan tetap kuat. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau orang tenang saudara, dia akan kuat. Tetapi orang yang tidak tenang, khawatir, takut, tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Makanya dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, bahkan bisa berakhir pada depresi. Karena itu hari-hari ini banyak sekali orang yang pergi ke psikiater. Kenapa? Jiwanya tergoncang. Karena semua yang terjadi telah membuat orang kehilangan ketenangan. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di sini dikatakan jadilah tenang. Ini sebuah kata perintah, saudara. Jadilah tenang. Tidak di sana tidak dikatakan di sini carilah ketenangan, enggak. Jadilah tenang. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang harus kita cari dari luar. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita perintahkan, pencet tombolnya jadi tenang, maka jadi tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dipermainkan oleh iblis. Hidup tidak damai, sudah tidak damai, banyak tekanan, gak mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menguasai diri, memerintahkan jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam keinginan daging, tetap hidup dengan kekuatannya, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Hanya orang yang mau mendekat pada Tuhan, hanya orang yang mau intim dengan Tuhan, hanya orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh ketenangan sejati dalam hidupnya. Cari Tuhan saudara, sehingga engkau firman ini berkata jadilah tenang. Ya, kita perintahkan kepada diri kita jadilah tenang. Hai jiwaku jadilah tenang. Waktu engkau bisa menguasai diri, maka engkau bisa menjadi tenang. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita akan menjadi kuat kalau kita ada dalam ketenangan. Kita akan menjadi kuat kalau kita tinggal di dalam ketenangan yang sejati, yaitu dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan keadaan mempermainkan imanmu. Jangan biarkan hari-hari ini situasi kondisi membuat kita lelah dan lemah, bahkan
dalam kecemasan dan ketidakpastian. Ayo bangkit saudara, mengerti waktu Tuhan dan berkata, aku mau menjadi tenang Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah kekuatan kita. Tidak bisa ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tenang hari-hari ini. Kita gak bisa mencari ketenangan dimanapun. Hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan supaya kami tenang. Saudara, mulailah saudara membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Kalau selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen yang biasa, mari kita mulai terus mencari Tuhan. Mari mulai hidup dalam hadirat Tuhan. Mari mulai bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak punya pilihan. Hanya orang yang hidup dekat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kenapa kita harus menguasai diri dan jadi tenang, saudara? Yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, ternyata untuk bisa berdoa, kita harus bisa menguasai diri, lalu menjadi tenang, ya, baru kita bisa benar-benar masuk di dalam doa. Untuk berdoa pun kita membutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu orang seperti apa? Orang yang bisa menguasai diri. Orang benar itu orang yang apa? Orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, masih hidup dalam kenajisan percabulan, maka Alkitab bilang doa kita tidak didengar Tuhan. Doa yang benar itu doa yang apa? Doa orang yang benar itu doa yang didengar Tuhan. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Ya, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi orang benar, engkau berseru kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal. Orang Kristen berkata kepada saya, Bu, tolong titip doa supaya usaha saya diberkati. Saya bilang, kamulah yang berdoa. Lah kan Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan ibu orang benar, ibu kan pendeta. Jadi kalau ibu berdoa buat saya, pasti doanya ibu didengar, usaha saya diberkati. Hello, ya, pemahamanmu tentang Tuhan terlalu dangkal. Engkau gak bisa titip doa kepada pendeta karena pendetanya benar, suruh berdoa. Emang kita pikir Tuhan bisa disogok? Ya, Tuhan adalah Tuhan dan kehidupan kekristenanmu tidak akan pernah bisa diwakili oleh orang lain. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, tapi saya belum benar. Kuasai diri, jadilah tenang. Itu syarat untuk menjadi orang benar. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang yang benar itu yang akan besar kuasanya. Loh, sekarang berarti saya harus gimana, Bu? Kuasai diri. Dalam hal apa? Segala hal. Tapi saya masih berdosa, Bu. Saya hidup dalam kenajisan. Kuasai diri. Tinggalkan dosa itu. Berkata kepada dirimu, aku harus bisa menguasai diriku di dalam kebenaran. Ya, mari saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita hari-hari ini hanyalah di dalam doa. Hanya orang yang mau membangun mezbah doa bersama Tuhan yang akan memperoleh perlindungan dan kekuatan, yang akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Mari bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan. Ya, bangun kehidupan doa yang benar. Kalau selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristenan yang biasa-biasa saja, mari kita mulai berkata, Tuhan, aku pengen jadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Aku pengen sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa-doaku. Aku ingin Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada banyak waktu lagi untuk kita bermain-main dengan panggilan kekristenan kita.
Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua keadaan zaman ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Mari hidup intim dengan Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hidup kita dibaharui. Kenapa? Tidak banyak waktu lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum semuanya terlambat, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya pengen kita sama-sama naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Ya, ini lagu lama tetapi sangat menyentuh karena kita ada di hari-hari yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita mau bilang Tuhan, kami mau berjaga-jaga di dalam Engkau. Kami tidak ingin ketinggalan. Kami tidak ingin bahkan nama kami satu saat tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Melihat dunia yang bergelora, Tuhan, kami tahu hanya dekat Engkau kami akan memperoleh ketenangan. Biarlah Bapa, hari-hari ini kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan hidup terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya. Kami percaya akan anugerah-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Zaman sekarang kita harus berjaga-jaga dalam iman kita. Kita harus berjaga dekat dengan Tuhan karena hanya Dia sumber keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lebih lagi kita mau katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan datang kembali menjemput kita. Bagian kita adalah berjaga-jaga dalam iman. Kami mau Tuhan untuk terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau menguasai diri kami dalam segala hal. Kalau ada saat ini yang masih terikat dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, kami mau buang semua itu Tuhan. Kami mau menguasai diri kami, melatih diri kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi tenang hari-hari ini. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam ketenangan sejati dekat dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa ada dekat dengan Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu Bapa, bawa kami di dalam perkenanan-Mu, supaya kami dapat berdoa. Hanya doa yang menjadi kekuatan kami.
Dan doa orang yang benar itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini hari ini. Berikan kekuatan hati, kekuatan iman bagi setiap mereka untuk terus tinggal dalam kebenaran-Mu, untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Bangkitkan gereja-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan beri buat kami. Bahkan di masa-masa sulit ini pun Tuhan masih memelihara hidup kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami melihat tangan Tuhan sungguh ajaib menjagai hidup kami. Bapa, kami rindu senantiasa Engkau terus jagai kami sampai pada waktu kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami semua kedapatan layak dan berkenan, sehingga kami tahu nama kami boleh tercatat di dalam kitab kehidupan. Berkati gereja-Mu Tuhan, hari-hari ini terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Bapa dimanapun kami berada. Kami percaya sekalipun kami secara online, tapi kasih, kuasa dan urapan Tuhan tidak kurang atas kami, sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berbicara bagi setiap kami, perlengkapi setiap kami di hari-hari ini, terutama di hari-hari terakhir ini. Ada begitu banyak hal yang kami alami, namun kami percaya semua goncangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua adalah anugerah Tuhan, dan biarlah hari ini sekalipun kita beribadah secara online, tapi berkat dan urapan Tuhan senantiasa ada atas kita. Baik, hari ini saudara kita akan terus berdoa supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan bahkan apapun yang kita alami hari-hari ini membawa kita untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita tidak terbawa arus dunia ini, tetapi semakin berjaga-jaga. Dan kita percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Bahkan apa yang terjadi sekarang ini, virus corona ini adalah juga seizin Tuhan, dan karena itu kita percaya ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang Kristen bertanya, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah yang akan terjadi ini ke depan seperti apa? Saudara, ya berhentilah bertanya, tetapi carilah Tuhan. Carilah kehendaknya hari-hari ini. Ya, di saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, kita tahu bahwa semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, semua akan terjadi. Bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Iya, saya pengen kita sama-sama baca apa yang kita harus lakukan. Semua ada dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menulis, Tuhan sudah memberi tuntunan bagi kita. Sekarang bagian kita hanyalah taat melakukannya. Iya, saya pengen kita semua baca dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana judulnya hidup orang Kristen, ya. Mari kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini supaya iman dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia, ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan dari zamannya Petrus, Alkitab firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, bahwa mari saudara kita terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita nggak pernah tahu karena Yesus berkata kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang, dan tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa memprediksi kapan Yesus datang. Tetapi Yesus memberitahu bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir, bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan itu, saudara. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Mari kita melihat tanda zaman. Semua yang Yesus tulis dan katakan sudah tergenapi. Sebelum kedatangannya akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan di mana-mana. Akan ada penyakit sampar, dan sekarang bukan penyakit sampar aja, tetapi virus corona yang membunuh saudara. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang. Ya, dan semua ini biarlah membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Ya, gempa bumi yang dahsyat. Ya, semua yang terjadi dan membinasakan puluhan ribu orang itu sudah terjadi. Ya, dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah lebih dulu memberitahukan dan mengatakannya kepada kita. Ya, dan karena itu, mari kita sungguh-sungguh menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau ada orang Kristen yang masih belum percaya lagi bahwa kita ada hidup di zaman akhir, ya kebangetan saudara, melihat semua tanda, kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Sekarang ini virus corona, ya menggoncangkan bukan hanya orang miskin, orang kaya pun semua tergoncang. Kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar di dalam kebangkrutan. Uang kelihatan tidak ada arti lagi apa-apa. Karena itu hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi dari firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ya, firman Tuhan tidak pernah membuat kita gantung dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan karena itu, perhatikan ayat ini. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai dirimu. Ya, hari-hari ini kenapa banyak orang menderita, banyak orang cemas, bahkan banyak orang mati, saudara? Karena tidak menguasai diri. Ya, ada banyak orang yang tidak menguasai diri, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Mereka membiarkan hidup mereka jatuh bangun sehingga mereka tidak bisa menguasai diri. Ya, kenapa ada begitu banyak orang ketakutan di dalam goncangan ini? Mereka dikuasai ketakutan, kecemasan. Yesus sudah berkata, bahkan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan, berhubung kecemasan, semua yang terjadi di hari-hari ini yang akan menimpa bumi ini. Semua sudah ditulis. Ya, bagian kita yang pertama adalah di sini dikatakan kuasai dirimu. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam segala hal. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh belajar melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kuasai dirimu. Kita mau berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Engkau yang dikuasai ketakutan hari-hari ini, biar engkau mau berkata dalam nama Yesus. Ya, saudara, saya melayani banyak sekali orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ya, mereka datang dan berkata, Ibu, saya nggak bisa tidur. Bahkan saya pengen mati bunuh diri. Ya, menghadapi semua yang terjadi ini. Ya, tetapi ya saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya mengikuti mesbah doa ibu setiap malam di channel YouTube ibu, dan saya mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Ya, sekarang saya mendisiplinkan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berdoa, dan saya tidak takut, bahkan saya semakin semangat mau mengenal Tuhan, dan saya hari-hari ini semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, saudara. Kalau kemarin-kemarin engkau banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, hatimu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, maka hari-hari ini mari mulai berkata, aku mau menguasai diriku dan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Perkatakan kepada dirimu untuk mencari Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk terus mencari Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan hari-hari ini yang akan memperoleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kuasai dirimu. Kalau hari ini engkau sedang terikat dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam perselingkuhan, bertobat.
Kuasai dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain engkau sendiri dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang konseling kepada saya dan berkata, Bu, saya pengen keluar dari dosa. Saya itu berselingkuh, Bu, tapi kenapa saya jatuh dan jatuh lagi? Saya minta tolong Ibu doakan agar saya bisa keluar. Saya bilang, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu agar kamu bisa keluar dari dosamu. Hanya dirimu dengan Tuhanlah yang bisa. Ya. Artinya hanya dirimu apa? Kuasai dirimu. Jangan biarkan setan memperbudak engkau dengan semua hawa nafsumu sehingga engkau akan kehilangan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi perlindungan. Yang pertama kalau kita mau melihat hari-hari ini perlindungan penyertaan Tuhan, kuasai dirimu. Ya, ada yang berkata, Bu, saya tiap hari marah-marah, Bu, saya tiap hari ngamuk di rumah, Bu, sampai akhirnya istri anak saya nggak betah, Bu. Kuasai diri, ya. Kalau Alkitab menyuruh kita menguasai diri, itu artinya kita bisa menaklukkan diri kita. Orang yang paling hebat bukan orang yang bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang paling hebat itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena ketika engkau bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu, engkau seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, kuasai dirimu saudara. Minta pada Tuhan supaya engkau bisa menguasai diri. Hari ini tidak ada pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri. Di dalam segala hal. Kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Aku tidak perlu takut. Aku mau menguasai hai diriku. Seperti Daud yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, kalau engkau terikat dengan kenajisan, katakan pada dirimu, hai jiwaku, keluar dari dosa itu. Mari saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua di sana dikatakan, setelah kita menguasai diri, apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa menjadi tenang. Kalau orang gak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Makanya kalau ada orang telepon pada saya, Bu, doakan, Bu, saya ketakutan. Saya bilang, tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu supaya ketakutanmu pergi. Engkau dengan Tuhanlah. Perintahkan kepada dirimu. Pakai ayat firman Tuhan dan perkatakan, roh ketakutan dalam nama Yesus, pergi. Roh kecemasan dalam nama Yesus, pergi. Aku perkatakan pada diriku, aku tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa hidup dalam ketenangan. Saudara, percayakah saudara, hari-hari ini yang manusia butuhkan lebih daripada uang, lebih dari segalanya itu adalah apa? Ketenangan. Hari-hari ini yang kita perlukan hanyalah ketenangan. Ketika kita hidup tenang dalam Tuhan, ketika kita hidup tenang di dalam hadirat Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita. Hari-hari ini saudara, bukan sesuatu yang wah, orang yang kaya punya banyak uang pun hari-hari ini stres. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, tidak bisa menikmati semua yang seperti dulu. Ya, yang kita butuhkan hanyalah ketenangan. Makanya ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Sekalipun ada badai persoalan yang datang, kita tenang. Dan ingat, ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Kalau keadaan semua baik-baik, kita gak perlu ketenangan. Tapi ketenangan sejati itu ada ketika di tengah badai. Iya, hari-hari ini saudara, hari-hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berpikir dia akan mendapat ketenangan ketika dia punya uang banyak, ketika dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita melihat semua itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Hanya orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh ketenangan yang sejati. Karena itu di sini dikatakan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang supaya apa saudara? Ya, karena itu kebutuhan yang saat ini kita butuhkan, jiwa kita dalam ketenangan. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, karena hanya orang yang tenang yang dapat mengatasi segala masalahnya. Hanya orang yang tenang yang akan tetap kuat. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau orang tenang saudara, dia akan kuat. Tetapi orang yang tidak tenang,
bimbang, khawatir, takut, tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan memiliki kekuatan, makanya dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, bahkan bisa berakhir pada depresi. Karena itu hari-hari ini banyak sekali orang yang pergi ke psikiater. Kenapa? Jiwanya tergoncang. Karena semua yang terjadi telah membuat orang kehilangan ketenangan. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di sini dikatakan jadilah tenang. Ini sebuah kata perintah, saudara. Jadilah tenang. Tidak di sana tidak dikatakan di sini carilah ketenangan, enggak. Jadilah tenang. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang harus kita cari dari luar. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita perintahkan, pencet tombolnya jadi tenang, maka jadi tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dipermainkan oleh iblis. Hidup tidak damai, sudah tidak damai, banyak tekanan, gak mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menguasai diri, memerintahkan jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam keinginan daging, tetap hidup dengan kekuatannya, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Hanya orang yang mau mendekat pada Tuhan, hanya orang yang mau intim dengan Tuhan, hanya orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh ketenangan sejati dalam hidupnya. Cari Tuhan, saudara, sehingga engkau firman ini berkata jadilah tenang. Ya, kita perintahkan kepada diri kita, jadilah tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Waktu engkau bisa menguasai diri, maka engkau bisa menjadi tenang. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita akan menjadi kuat kalau kita ada dalam ketenangan. Kita akan menjadi kuat kalau kita tinggal di dalam ketenangan yang sejati, yaitu dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan keadaan mempermainkan imanmu. Jangan biarkan hari-hari ini situasi kondisi membuat kita lelah dan lemah, bahkan dalam kecemasan dan ketidakpastian. Ayo bangkit, saudara, mengerti waktu Tuhan dan berkata, aku mau menjadi tenang, Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah kekuatan kita. Tidak bisa ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tenang hari-hari ini. Kita gak bisa mencari ketenangan dimanapun. Hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan supaya kami tenang. Saudara, mulailah saudara membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Kalau selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen yang biasa, mari kita mulai terus mencari Tuhan. Mari mulai hidup dalam hadirat Tuhan. Mari mulai bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak punya pilihan. Hanya orang yang hidup dekat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kenapa kita harus menguasai diri dan jadi tenang, saudara? Yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, ternyata untuk bisa berdoa, kita harus bisa menguasai diri, lalu menjadi tenang, ya, baru kita bisa benar-benar masuk di dalam doa. Untuk berdoa pun kita membutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu orang seperti apa? Orang yang bisa menguasai diri. Orang benar itu orang yang apa? Orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, masih hidup dalam kenajisan percabulan, maka Alkitab bilang doa kita tidak didengar Tuhan. Doa yang benar itu doa yang apa? Doa orang yang benar itu doa yang didengar Tuhan. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar.
Ya, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi orang benar, engkau berseru kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal. Orang Kristen berkata kepada saya, "Bu, tolong titip doa supaya usaha saya diberkati." Saya bilang, kamulah yang berdoa. Lah kan Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan ibu orang benar, ibu kan pendeta. Jadi kalau ibu berdoa buat saya, pasti doanya ibu didengar, usaha saya diberkati. Hello, ya, pemahamanmu tentang Tuhan terlalu dangkal. Engkau gak bisa titip doa kepada pendeta karena pendetanya benar, suruh berdoa. Emang kita pikir Tuhan bisa disogok? Ya, Tuhan adalah Tuhan, dan kehidupan kekristenanmu tidak akan pernah bisa diwakili oleh orang lain. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, tapi saya belum benar. Kuasai diri, jadilah tenang. Itu syarat untuk menjadi orang benar. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang yang benar itu yang akan besar kuasanya. Loh, sekarang berarti saya harus gimana, Bu? Kuasai diri. Dalam hal apa? Segala hal. Tapi saya masih berdosa, Bu. Saya hidup dalam kenajisan. Kuasai diri. Tinggalkan dosa itu. Berkata kepada dirimu, aku harus bisa menguasai diriku di dalam kebenaran. Ya, mari saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita hari-hari ini hanyalah di dalam doa. Hanya orang yang mau membangun mezbah doa bersama Tuhan yang akan memperoleh perlindungan dan kekuatan. Yang akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Mari bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan. Ya, bangun kehidupan doa yang benar. Kalau selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristenan yang biasa-biasa saja, mari kita mulai berkata, Tuhan, aku pengen jadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Aku pengen sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa-doaku. Aku ingin Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada banyak waktu lagi untuk kita bermain-main dengan panggilan kekristenan kita. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua keadaan zaman ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Mari hidup intim dengan Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hidup kita dibaharui. Kenapa? Tidak banyak waktu lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum semuanya terlambat, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya pengen kita sama-sama naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah.